Nah ini. Yang pertama alasannya kenapa saya mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI. Yang pertama, saya melihat di masyarakat di Kabupaten Pura, Rembang, Pati, Grobogan, terutama untuk kaum disabilitas, itu mereka rata-rata belum tersentuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari mereka sendiri itu stigma diri dan rasa malu, minder, bahkan disembunyikan orang tua karena dianggap aib. Karena itu saya pribadi ingin memberikan contoh yang baik kepada disabilitas dan pihak keluarga bahwa tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, kita punya hambatan penglihatan, juga hambatan pendengaran, itu tidak dijadikan sebuah alasan atau kekurangan, tapi jadikan kekurangan itu adalah sebuah kelebihan untuk bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat dan juga kepada negara. Itu sudah dapat rekom juga Gus ya? Dari mana gitu? Sudah dapat rekom dari Partai P3 Pusat, penugasan untuk mencalonkan menjadi anggota DPR RI. Nah mungkin peluangnya sendiri seperti apa Gus, mungkin Gus, DPR RI bagi kelompok disabilitas gitu? Kalau melihat peluang, seharusnya itu pun kami berharap warga masyarakat di Kabupaten Blora khususnya, kita punya 16 kecamatan belum memiliki satu pun DPR RI. Kami berharap banyak dukungan dari warga masyarakat di Kabupaten Blora adalah salah satu warga Kabupaten Blora, terutama anak daerah bertempat di daerah, pastinya memikirkan daerah itu untuk menjadi anggota dewan di RI. Terus yang kedua mungkin di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, kami berharap termasuk generasi milenial yang melek digital, dewasa berpolitik. Kita harus dewasa berpolitik. Jangan hanya gara-gara kita diberikan saku untuk es, beli es, kita berpaling dan tidak memilih atau memilih golput. Akan tetapi kami berharap jenengan semua itu punya hak pilih. Gunakan hak pilih itu yang sebaik-baiknya dan bisa memilih yang mana tokoh atau figur yang baik. Itu yang pertama, karena itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban jenengan ketika jenengan itu salah memilih tokoh dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik, terutama untuk kepentingan pribadi. Karena saya berharap jenengan semua dewasa, ayo bareng-bareng kita untuk kepentingan umat, terutama untuk warga masyarakat di 4 kabupaten. Gus, mungkin kan juga ini kelompok disabilitas memang diperbolehkan buat nyalek Gus ya, maksudnya? Boleh, sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 itu memang kita boleh untuk punya hak untuk memilih dan dipilih. Itu walaupun toh dulu mohon maaf kita peraturan yang lama memang ada diskriminasi, memang kita mohon maaf ya kalau bahasa dulu itu cacat. Orang cacat itu tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota legislatif, akan tetapi sesuai UU nomor 8 tahun 2016 pembaruan, semua disabilitas itu boleh untuk bukan cuma memilih tapi juga dipilih. Terus mungkin bisa dijelaskan mungkin jenengan itu apa, disabilitas apa gitu mungkin Gus? Kalau saya memang disabilitas amputasi 2 kaki. Amputasi 2 kaki akibat kecelakaan tersengat listrik. Nah itu rasanya memang luar biasa, saya sendiri mengalami karena saya 2 tahun di atas tempat tidur, tidak bisa kemana-mana, setiap hari hanya makan di infus. Itu rasanya juga mati-matian, bagaimana memberikan semangat diri saya sendiri untuk bangkit. Karena itu ketika ada peluang atau tawaran untuk menjadikan calon DPR RI, itu saya tidak akan berpikir 2 kali, apalagi demi kepentingan orang-orang yang lemah, terutama kaum minoritas atau disabilitas. Itu sempat juga kesusahan mencari alat bantu kaki gitu Gus? Iya, saya pernah pengalaman ini, yang pengalaman pahit saya pribadi dengan teman yang satunya juga amputasi kaki. Karena kita kekurangan dana, ada bantuan kaki di Jakarta, saya dan teman saya itu gendong-gendongan, dalam arti wah itu beratnya luar biasa. Kita mau ngebis saja itu hutang tetangga kanan kiri untuk mendapatkan kaki. Terus
perjalanan ke sana juga saya mau ke kamar mandi, mau ke makan minum itu kesusahan sama sekali. Pada waktu itu memang belum ada Grab dan yang lain-lain, masih manual. Saya ya tadi tap mental saya di bis yang berangkang, dalam arti merangkak, berjalan merangkak. Terus di sana pun mau kencing dan yang lain saya menahan itu. Pada waktu pulang pun sama saya merasakan. Berarti ini masih banyak hal-hal yang lebih parah yang bisa dialami. Itu tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Itu tahun 2008 kalau tidak salah, 2008 tahun akhir. Itu saya memang berdoa sekali Mas untuk mendapatkan bantuan dari palsu Mas. Itu pada waktu itu saya berangan-angan saya harus bisa mendirikan kelompok atau komunitas yang nantinya bisa menampung permasalahan dan juga kebutuhan yang dialami yang disabilitas yang lain. Gus ini kan juga mahar gitu kan, mahar buat nyalek apalagi di DPR RI kan besar. Nah ini kalau jenengan sendiri seperti apa gitu melihatnya? Kalau saya berpikirnya uang, lebih baik tidak nyalek Mas. Kalau saya berpikirnya uang, tapi kalau kita berpikirnya untuk umat atau kepentingan masyarakat banyak, saya berani. Berani nyalon itu bukan karena uang. Ketika kita melihat itu uang, saya yakin orang akan balik kanan ketika mau nyalek di PRRI. Akan tetapi saya bermodalkan ya tadi dukungan dari masyarakat banyak, kesediaan masyarakat banyak. Ayo dewasa berpolitik atau ayo dewasa memikirkan daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Gus ini kan juga ada ketua DPC juga daftar DPR. Nah ini bakal mengurangi kesempatan nggak Gus? Kalau itu Mas, walaupun toh ketua DPC nyalek itu bukan berarti mengurangi suara, bukan. Karena apa? Ya tadi tinggal masyarakat dewasa atau tidak dalam memilih sebuah tokoh atau memilih sebuah tokoh publik ya atau DPR itu mereka dipergunakan untuk apa? Itu karena di Blu-ray sendiri ada 150.000 di tahun kemarin itu golput untuk RI Mas. Nah, itu kan suara yang terbuang itu kan perlu dibangkitkan lagi, itu bisa menjadi satu kursi loh Mas untuk di DPR RI yang golput itu.